pikir buatannya orang luar gitu, ternyata buatannya Mas. Ya, kembali lagi bersama saya Filyas Lajunta dan di sebelah kiri saya ada Sida Ivan dalam acara Bedah Video Sinetron. Kemarin kan udah banyak tuh yang komen-komen di video kita kalau sinetron Indonesia tuh gini-gini nih. Nih, ini komennya nih. Wah, aduh, berisik sekali ini. Nah, itu komen-komennya. Iya. Terus daripada kalian komen-komen terus tanpa tahu sebenarnya dunia pengeditan sinetron kayak gimana, hari ini kita datengin langsung orangnya. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu nih. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa cek video bedah-bedah lainnya. Ada bedah video sinetron lainnya, bedah video subscriber sama sinema untuk saat ini. Dan selanjutnya kita bakal upload video bedah sinetron yang dulu sama yang sekarang, kita bandingin visual efeknya. Nah, itu. Pengen tahu kapan uploadnya, jangan lupa nyalain loncengnya pokoknya, oke? Atau kalian bisa request sinetron zaman dulu apa? Di komen aja. Oh iya, benar-benar. Nah. Jadi ada banyak sinetron nih di Indonesia yang banyak visual efeknya. Nah, ada beberapa sinetron kayak Raden Kian Santang, terus Undangan Si Madun, banyak lah. Ya, jadi kita hari ini bakal bahas sinetron-sinetron yang dari tahun 2012-an sampai 2015-an lah. Lah ini yang kita tanyain mana orangnya? Orangnya sayangnya lagi di Jakarta, Van. Waduh, terus P. Tenang aja nih, kita punya alat untuk mendatangkan orangnya, oke? Wih, gila, canggih. Ini editannya kayak sinetron ini, Van. Wah, iya nih. Ini gimana nih? Oke, langsung saja ya kita, Mas, coba perkenalkan diri ke penonton. Halo, perkenalkan, nama saya Milby Ariski. Saat ini saya bekerja sebagai visual effect artist atau compositor di Post Production House daerah Jakarta. Awal saya mengawali karir dulu, saya bekerja sebagai visual effect artist sinetron di sebuah PH di daerah Jakarta juga. Oh gitu ya, Mas. Jadi buat teman-teman yang bilang kalau editor itu yang ngedit visual effects, sebenarnya editor itu yang menyusun gambar kalau di industri. Jadi untuk bagian visual effects sendiri namanya visual effect artist ya. Kan dulu berarti pernah bekerja sebagai ini ya, visual effect di sinetron-sinetron ya, visual effect artist di sinetron-sinetron ya. Nah, itu Mas Wilby dulu pernah ngerjain apa aja sih, Mas? Judul yang pernah saya kerjakan antara lain ada Si Alif, Undangan Si Madun, Raden Kian Santang, itu cuma bantu beberapa episode, Jagoan Silat, Teddy Boy, Sepatu Super, dan ada beberapa judul lainnya. Wah, gila ya, banyak juga dari Kian Santang, Madun, apa tadi silat-silat itu kayaknya pernah lihat tuh. Teddy Boy juga ada, nggak ingat tadi silatnya apa aja tadi. Oh iya, Mas, ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen di komentar itu, kenapa video sinetron itu gitu-gitu aja kualitasnya, nggak maju-maju gitu dari tahun berapa gitu, gimana itu? Iya, kenapa itu, Mas? Ini saya jawab dengan sudut pandang saya sebagai visual effect artist sinetron yang cuma 3 tahun di dunia sinetron ya, karena sistemnya yang kejar tayang. Gimana mau bagus efeknya kalau materi datang dari editor itu siang hari, sore hari mereka harus sudah selesai karena maghribnya bakal ditayangkan di TV nasional. Jadi itu tadi siang materi nyampe, sore harus jadi karena maghrib mau tayang. Gila. Ya, wah, itu kebayang sih ngedit kayak gitu. Jadi buat teman-teman penasaran kayak gimana itu sebagai visual effect artist sinetron, itu udah terjawab ya tadi ya. Omong-omong, kalau Mas Wilby sendiri ada nggak sih kayak itu udah hasil maksimal dari Mas Wilby belum sih kayak gitu? Saya rasa tiap orang pasti punya idealis masing-masing ya. Pasti pengen karyanya lebih bagus, lebih wah, dan lebih menonjol dari yang lain. Tapi yang namanya tergabung dalam satu perusahaan dan urutan pekerjaan, ya harus dikesampingkan idealisnya itu. Di tempat saya, di kantor saya, itu ada standar batas atas dan batas bawah untuk kualitas efeknya. Batas bawah maksudnya gimana ya? Batas bawah ditentukan supaya efeknya itu terlihat nggak terlalu jelek-jelek amat. Terus untuk batas atasnya maksudnya kan tiap orang itu skillnya pasti beda-beda ya. Ada yang jago, ada yang biasa. Bahkan ada anak magang pun sudah dikasih shoot yang gampang-gampang. Batas atas itu sebagai batas supaya semua orang bisa ngerjain itu shoot. Jadi level efeknya itu nggak terlalu detail. Wah, gila ya, bikin sinetron ribet juga, ngeditnya jelek salah, kebagusan salah. Iya bener juga ya. Mau lebih bagus nggak bisa, mau jelek banget juga nggak boleh.
Terus B itu, aduh, ya udahlah kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya Mas Wilby, itu editannya itu dikerjain manual apa udah template sih? Sebagian besar pakai template ya, karena gimana mau kelar itu kerjaan kalau dalam satu hari beberapa puluh sampai ratusan shoot dikerjakan hanya dalam beberapa jam. Kalau full manual ya bisa nggak kelar-kelar gitu. Itu pun template-nya kita bikin sendiri dari particle illusion. Kita bikin bank-banknya seperti tampak atas, tampak tengah, tampak bawah, tampak samping, tampak depan. Kita bikin bank-banknya. Jadi ntar kompositornya tinggal nyemplungin aja dari bank-bank yang ada. Jadi komposnya bisa lebih cepat. Dan ada juga pun yang full manual untuk 3D-nya. Jadi misal ada 3D bola, kita kerjain animasi dulu, kita tekstur dulu, lalu kita render, baru kita kasih ke compositor kayak gitu. Oh jadi gitu ya, apa Mas Wilby atau teman-teman VFX lainnya itu di perusahaan mereka bikin template sendiri. Itu bikin template tapi bikin template. tapi templatenya sendiri ya. Iya benar. Tapi ya tetap aja itu ibaratnya manual juga ujung-ujungnya, ya enggak? Manual di awal tapi untuk mempermudah pengerjaan iya, menyiapkan itu ya benar. Mas Wilby ngerjain kayak dari siang sampai sore doang kan ya Mas? Itu kalau misalnya dikasih waktu pengerjaan kayak lebih lama gitu, kira-kira hasilnya bisa lebih bagus nggak Mas? Ya, pasti bisa lebih bagus lah. Yang awalnya cuman dikasih waktu beberapa jam buat ngefek, sekarang dikasih beberapa hari buat ngefek, ya pasti ada peningkatan kualitasnya. Tapi kembali lagi ke pH-nya ya, apakah mereka mau yang biasanya bisa untung setiap hari, kenapa harus untung 7 hari sekali? Kayak gitu sih gampangnya. Iya benar juga. Ngapain bikin video bagus-bagus yang ngeditnya lama tapi duitnya dikit, sementara ngedit cepet tapi duitnya banyak. Iya. Sementara film-film kayak gitu masih ditonton. Iya benar. Oke Mas Wilby, ini kan di komentar-komentar kita itu banyak banget yang nanya, yang bilang kalau VFX artisnya sinetron itu editannya jelek-jelek katanya tuh. Nah Mas Wilby sendiri yang VFX artisnya sinetron itu punya nggak video-video atau showreel di luar sinetron? Bisa dilihat di sini nih. Woi, ada Mas. Minta lihat dong. Ya, silakan Mas, diperlihatkan Mas. Ini dia bikin mobil. Oh, anjir itu 3D. Wih, Gila nih. Wih, itu waduh. kayak di ini Call of Duty itu ya? Anjir dia bisa bikin kota, itu kotanya bikin sendiri apa? Gila. Ini diganti semua tuh kan itu. Ini apa ini? Diganti. Wah, gila belakangnya diganti. Ini apa nih ganti? Oh, apa tadi diganti? Langitnya. Gila. Wow, jadi cerah ya. Ini apa yang dihilangin? Oh, burung-burung. Ada burung-burung kecil-kecil di situ. Bagus banget. Wah anjir, wah. Gila. Beberapa ada yang pernah aku lihat sih. Wah gila, ternyata buatannya Mas Wilby ini. Hilang semua di belakang. Lah. Wah jadi malam. Wah jadi gak kelihatan. Itu ngerjain itu apa? Harimau ya? Harimau. Nih, wah ini nih sering lihat di bioskop nih aku nih. Oh, bisa buat animasi juga ya. Wah, dia ngerjain KKN bisa menari nih ternyata nih.
Wah, EVOS. Wah. Wah. Gila Mas. Gila. Itu ngawur sih Mas. Berarti itu ayo. Gila, keren banget Mas. Gak nyangka ternyata itu apa? Aku pernah lihat video yang kapal-kapal tadi tuh. Kupikir buatannya orang luar gitu, ternyata buatannya Mas Wilby. Gila. Oh ya Mas, itu kan waktu di sinetron itu kan ada ya adegan-adegan kayak yang dipercepat, diperlambat gitu kayak set terus diperlambat. Kayak gitu kan. Itu bagiannya editor atau visual effect artist Mas yang ngerjain? Itu bagian editor ya, bagian visual effect ya cuman ngefek-ngefek aja untuk bagian slow-mo, pergerakan kamera, panning, zoom, dan lain-lain itu di bagian full editornya, editor offline-nya. Oh gitu tuh, tak kira tuh selama ini yang kayak bagian mempercepat atau apapun tuh masih ini kerjaannya si visual effect artist, ternyata memang dari keputusan editor tuh ya Mas? Mungkin ini juga sih apa transisi atau yang gitu loh. Itu masih editor berarti? Editor. Iya. Oh iya. Itu kan sinetron episodenya banyak tuh. Tapi satu sinetron itu yang ngerjain berapa orang tuh untuk visual efeknya sendiri? Tergantung filmnya ya. Kan ada film yang full effect kayak Raden Kian Santang itu dikerjain sampai 6 sampai 8 orang. Sepatu Super, Jagoan Silat itu cuma dikerjain sama 4 orang doang. Jadi tergantung berat atau tidaknya efek dalam episode itu. Tak pikir tuh yang ngerjain tuh selama ini tuh cuma kayak 1-2 iya, orang. Sama, ternyata tuh pikir cuma segitu. Iya, kayak ternyata kita gitu. Kasian sekali. Ternyata banyak ya. Tapi memang dengan banyak itu jadi bisa cepet ya. Seputar yang ngerjain kayak gitu tuh softwarenya apa aja sih Mas? Boleh tahu nggak? Kalau untuk compositingnya pakai After Effects, kalau untuk 3D-nya pakai Blender, kalau bikin stock footage efeknya pakai Particle Illusion. Oh, jadi waktu untuk software 3D-nya tuh pakai software namanya Blender itu gratis ya. Jadi jangan meremehkan program gratisan. Terus tadi pakai Particle Illusion. Nah, itu kayak jadi itu bikin kayak efek-efek yang waktu tendangan atau pukulan-pukulan yang api-api, efek-efek sihir itu mereka bikin template-nya dulu tuh, terus nanti bisa dipakai terus di sinetron-sinetron. Jadi kalau kalian lihat efeknya kok diulang-ulang terus ya karena template-nya itu. Iya. Mas Wilby sendiri sebenarnya puas gak sih dengan hasil yang Mas kerjain di sinetron? Ya, terus terang ya pasti belum puas lah ya buat yang tayang di sinetron itu. Tapi ya mau gimana lagi, itu namanya juga tuntutan pekerjaan dengan deadline yang mepet, ya hasilnya cuma bisa seperti itu. Tapi itu bisa kita antisipasi dengan kalau mau bikin hasil yang bagus ya kita ke layar lebar mainnya kayak gitu. Jadi gitu ya. Apa ternyata tuh emang si visual effect artisnya aja tuh belum puas loh kan sama yang hasil yang udah tayang di TV. Jadi kita nggak ngecek juga ya karena mereka sendiri memang belum puas dan udah terbukti kalau mereka tuh sebenarnya bisa ngerjain lebih dari itu. Kayaknya segitu aja ya Van ya? Iya kayaknya segitu aja. Atau mungkin ada tambahan? Oh ya Mas, ada tambahan nggak Mas? Sedikit tambahan dari saya buat orang-orang yang suka mencaci maki daripada memberi kritikan atau saran yang membangun. Kalau kalian merasa itu sinetron jelek, kacau balau ya jangan ditonton, berarti itu target marketnya bukan buat kalian. Kenapa ya? Selama ini PH bikin berdasarkan rating. Selama ratingnya tinggi ya mereka bakal tetap bikin terus. Jadi kalau mau tontonan yang berkualitas ya sana ke bioskop bayar. Dan itu tadi tuh dari Mas Bilby, kalau memang pingin lebih maju lagi industri visual effect di Indonesia, berarti ya udah nggak usah ditonton aja tuh sinetron-sinetron yang ada di TV. Kalau selama penonton masih nonton apa yang tayang di TV, otomatis ya sudah hasilnya kerja tayang seperti itu. Ya kalau mau mensupport perfilman Indonesia, visual efeknya jadi tambah bagus, apanya jadi tambah bagus ya nonton di bioskop. Jadi buat netizen-netizen yang masih protes sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus buat episode bedah video selanjutnya adalah kita bakal bikin perbandingan video sinetron zaman dulu dan zaman sekarang. Pokoknya jangan lupa nyalain lonceng biar tahu kapan kita uploadnya. Oke? Dadah, Mas Wilby, hati-hati Mas Wilby. Ya hilang. Iya. Mana? Hilang.